Menyenangkan walaupun kena macet. Jadi tadi salah satu dua penghargaan pertama saya nggak ada di tempat karena belum sampai karena kejebak macet. Cuman ternyata sampai sini masih menang satu lagi dan semua nominated total jadi dapat 3, satu dari FIS, 2 dari India. Happy hari ini karena dari awal juga nggak nyangka dapat nominasi banyak tahun ini dan menangnya juga lumayan. Dan happy juga ngelihat hasilnya semua yang lain karena tahun ini saya ngerasa AMI Awards cakupannya lebih luas daripada tahun lalu. Orang-orang yang sapu bersih nominasi juga hampir nggak ada yang sapu bersih, nggak ada, malah kayaknya nggak ada yang sapu bersih sebagai pemenang. Jadi kayak semuanya dapat di posisi-posisi masing-masing dan saya merasa kayak semuanya deserve dapat itu gitu. Happy juga ngelihat nominasi-nominasi yang lain kayak ya makin luas terus, semoga ya kayak tiap tahun makin banyak yang ikutan gitu, nggak cuma di satu lingkungan musik aja. Karena kalau memang dibilang ini penghargaan musik terbesar di Indonesia, harus semuanya ikutan, harus semuanya ada di kolam yang sama, kayak ya bertanding secara friendly lah di sini gitu. Bukan bertanding karena bukan kompetisi, cuman ya pokoknya malam ini menyenangkan. Terima kasih. Apakah ini menjadi pencapaian terbesar selama tahun ini? Ini menang paling banyak dalam sepanjang karir saya karena biasanya beberapa kali pernah menang cuman setahun satu. Ini yang dapat gelondongan baru gua. Yang nyindir mungkin kritik lo gimana? Enggak, saya nggak menyindir, juga lebih kayak saya tahu rasanya dibilang di internet sama ribuan orang nggak bisa nyanyi, suaranya jelek, berhenti aja, bikin lagu aja gitu. Cuman saya percaya semua orang bisa nyanyi, nggak ada orang nggak bisa nyanyi, nggak ada suara jelek, adanya suara fals. Saya juga fals bertahun-tahun lalu gitu. Cuman apapun kalau dibikin dari hati pasti akan nyampe. Jadi kalau misalnya ada yang menjalani sekarang dan kayak minder gara-gara dibilang main musiknya jelek, nyanyinya jelek, segala macam. Enggak, jangan pernah mikir kayak lu cuman bisa gitu doang gitu. Tapi yang bisa kayak gitu lu doang gitu. Sikatnya terus. Karena suatu saat lu nggak tahu hasilnya bisa kayak gimana kalau konsisten. Tapi sebelumnya lo pernah minder nggak? Gimana? Yang saya kasih tahu karena untuk memecahkan stigma orang-orang. Lakuin terus sampai itu jadi ciri khas lu, bukan kekurangan lu gitu. Tapi lo pernah minder sebelumnya? Minder tiap hari minder. Sampai hari ini juga masih minder. Cuman itu normal, wajar, manusiawi. Tinggal dibiasakan aja perasaan tersebut untuk kayak ya nggak apa-apa sih. 3 penghargaan ini bikin puas nggak sih? Bisa Jangan kutip membungkam. Enggak lah, kita namanya karya seni kan sebenarnya subjektif, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Saya ngomong itu pun untuk orang-orang yang merasa kecil karena digituin sama orang, bukan untuk ngomong ke orang-orang yang pernah ngomong kayak gitu ke saya. Hak-hak aja, sah-sah aja orang ngomong. Apa sih ini yang membuat kakak minder? Ya pasti omongan orang kalau belum terbiasa apalagi. Dan kemampuan diri sendiri sih kalau ngelihat sesuatu yang saya pernah lakukan setahun lalu, 2 tahun lalu, oh ternyata dulu pernah jelek, ternyata dulu pernah kurang dalam bentuk apapun. Saya rekam, saya pelajari biar saya bisa lebih baik dari itu. Ada yang jadinya menjadi sebuah dari cuapan-cuapan itu? Hampir semuanya sih lagu saya berbicara tentang hal-hal seperti itu. Jadi kurang lebih kayaknya terangkum di berbagai album yang sudah pernah rilis gitu sebelumnya gitu. Salah satu mungkin lagunya yang paling mewakili. Besok mungkin kita sampai di album pertama atau dari album kedua mungkin For The Password yang featuring Nadine. Itu lo bikin lagu itu berdasarkan omongan netizen kah atau lo dari diri lo sendiri? Ya dari diri sendiri sih, maksudnya kalau omongan netizen juga karena omongan orang ke saya gitu. Maksudnya pengalaman pribadi, nggak pernah nulis sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan diri saya. Kurang lebih. Sekarang yang dijadikan ciri khas untuk perspektif ini. Nggak tahu ya, saya nggak terlalu mikirin, kayak terjadi natural aja gitu. Orang melihatnya seperti itu. Kayaknya sih ada. Bismillah. Tapi kalau setiap kakak dikenangkan apa yang saya Apa ya, saya berusaha melakukan semua terbaik sebaik mungkin aja sih. Saya nggak mikir kayak visualnya harus paling bagus, nyanyinya harus paling bagus, instrumen kasihnya harus paling bagus, nggak juga kayak nggak. Itu semua terjadi natural aja gitu. Karena
ini apa namanya, bukan nggak, saya nggak mau nge-treat ini kayak dagangan gitu. Oh ya produk ini harus seperti apa.